Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenia Putri Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan dapat dipahami melalui beberapa aspek penting. Yang pertama, ada ontologi, mengkaji hakikat bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya bahasa asing, bukan hanya sekedar alat, tapi juga jalan untuk memahami cara berpikir dan nilai-nilai budaya lain. Secara epistemologi, menganalisis cara pengetahuan diperoleh dan disebarluaskan melalui bahasa. Pembelajaran bahasa asing melibatkan proses kognitif yang kompleks, termasuk penguasaan tata bahasa, kosakata, dan konteks sosial. Oke, kalau secara epistemologi ini, ketika kita belajar bahasa asing itu, kita sebenarnya juga lagi latih cara berpikir kita yang kompleks, bukan cuma menghafal kata-kata aja. Dan belajar bahasa asing itu nggak cuma ngajarin kita gimana bicara atau menulis, tapi juga gimana kita menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Menilai nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan bahasa asing, seperti toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Pelajaran ini juga dapat mengembangkan sikap kritis terhadap budaya sendiri dan orang lain. Mengimplementasikan teori dalam praktik. Pendekatan pedagogisis yang digunakan dalam pengajaran bahasa asing, seperti komunikatif, kontekstual, dan kolaboratif, perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya peserta didik. Kalau di kelas bahasa Inggris itu biasanya ada simulasi percakapan, kayak misalkan percakapan yang terjadi di restoran gitu. Jadi ada yang jadi pelayan, ada yang jadi pelanggan gitu. Jadi mereka itu latih mesen makanan, minta rekomendasi, dan responnya itu yang berdasarkan kayak yang mirip di dunia nyata. Terus kita move on ke topik selanjutnya, yaitu pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z. Secara filosofis dulu ya ini. Nanti kita bahas secara personalnya juga. Jadi pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital generasi Z terlihat pada kecenderungan mereka untuk berpikir dangkal. Konten yang cepat dan singkat mengalihkan perhatian dari pemahaman yang lebih dalam, sehingga mereka sulit menganalisis informasi secara kritis. Akibatnya, generasi Z lebih rentan terhadap berita palsu. Perspektif secara personal. Kalau secara personal ya, saya sendiri mengalaminya dengan aplikasi TikTok. Yang saya rasakan selama menggunakan aplikasi tersebut tuh kayak dimana keseluruhan kontennya kan kalau TikTok itu kan video durasi pendek ya. Nah, video durasi pendek itu cenderung buat saya mudah bosan, malas berpikir panjang, juga jadi candu nggak pernah puas gitu, kayak oh ini video pendek ini menarik tapi nggak ada puasnya gitu. Jadi scroll terus di sisi lain juga minat baca saya itu jadi berkurang semasa saya punya aplikasi TikTok itu. Saya kecanduan tuh ya nonton, terus minat baca saya juga berkurang. Sementara hobi saya sebenarnya itu baca, tapi semenjak ya saya kecanduan hal kayak gitu, konten durasi pendek itu, saya jadi malas baca gitu. Next, kita akan bahas solusinya. Kalau ada problem pasti ada solusi. Yang pertama, ada edukasi literasi digital. Jadi kita bisa nyediain program literasi digital di sekolah gitu ya, yang kayak keterampilan dalam menilai kualitas informasi, memahami etika digital, terus juga berpikir kritis terhadap konten-konten online gitu ya. Kayak ngajarin cara verifikasi informasi untuk mengenalin mana berita palsu dan mana yang sumbernya emang akurat gitu. Oke, yang kedua ada penggunaan platform secara seimbang. Nah, yaitu mengedukasi pentingnya membatasi waktu di platform berdurasi pendek dan membiasakan Gen Z untuk mencari informasi dari sumber yang lebih mendalam, kayak artikel, e-book, atau video edukatif yang lebih panjang. Yang ketiga, mendorong diskusi atau workshop yang mendorong Gen Z untuk berpikir kritis tentang media sosial dan pengaruhnya terhadap informasi yang mereka konsumsi. Juga mengajak mereka berdiskusi tentang isu-isu digital dan dampaknya, serta bagaimana memilih konten yang bermanfaat. Yang keempat ini menarik nih, mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Jadi menjadikan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah. Jadi sehingga Gen Z dapat terbiasa sejak dini dengan kemampuan memilih, memverifikasi, dan mengelola informasi di dunia digital. Alright, in conclusion, kita sebagai manusia pasti perlu mengikuti perkembangan zaman kan ya. Pendidikan bahasa asing itu nggak lagi hal yang tabu untuk dilakuin. Semakin ke depan semakin luas wawasan yang bisa kita ambil. Begitu pula dengan teknologi. Tidak hanya teknologi yang berkembang, tetapi otak manusia juga harus berkembang, dan kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tidak terbawa arus. Akhir kata, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Iswan ini atas kesempatannya untuk mengajukan tugas UTS ini yang topiknya juga sangat menarik dan project yang bagus sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.